Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah, saya Egi Rahmat, mahasiswa STAI Darut Tauhid. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang bendera merah putih sebagai lambang negara. Pokok pembahasan kali ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama, filosofi bendera merah putih dulu dan kini. Yang kedua, sejarah bendera merah putih. Yang ketiga, arti bendera merah putih. Dan yang keempat, aturan pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Merah Putih mengandung beragam filosofi kebijaksanaan seperti mentari dan rembulan, corak jat hidup, serta makna nuansa emas dan perak yang tertulis dalam kitab Ramayana, membuktikan bahwa bendera Sang Merah Putih memang memiliki makna persatuan dan kesatuan atas segala perbedaan, serta melambangkan kebijaksanaan seorang pemimpin. Secara yuridis, bendera merah putih telah dilindungi oleh undang-undang sebagai bendera negara, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1, menerangkan bahwa bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Segala bentuk, ukuran, tata cara, dan bentuk penggunaannya diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 23. Serta larangan dalam penggunaan diatur pada Pasal 24 dalam undang-undang tersebut. Kini bendera merah putih tidak hanya dikenal sebagai bendera kebangsaan yang menjadi identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di balik hal tersebut tersirat sebuah makna perjalanan integrasi bangsa dari zaman dahulu yang kini telah terwujud menjadi sebuah negara. Bendera merah putih untuk pertama kalinya berkibar pada abad ke-20 sebagai lambang kemerdekaan adalah benua Eropa. Filosofi bendera merah putih tetap relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Merah mempunyai arti keberanian dan semangat juang, diperlukan untuk menghadapi tantangan global dan menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri. Putih mempunyai arti kesucian dan ketulusan, penting untuk membangun bangsa yang adil, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Bendera merah putih adalah simbol persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Filosofinya mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan dan cita-cita luhur bangsa. Adapun asas mengenai kekuatan bendera merah putih yaitu 1. Makna asas legalitas, yaitu menyangkut persoalan sumber hukum pidana yang mengandung makna bahwa setiap tindak pidana dan pidananya harus jelas secara terperinci diatur dalam perundang-undangan, sehingga di luar dari itu tidak dapat diterima. Yang kedua yaitu asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga dimanapun berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Prinsip yang diberikan adalah asas kebangsaan ini memiliki sifat yang terbuka namun harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yaitu asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepentingan bersama. Fungsinya yaitu untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip dari asas kepentingan umum ini adalah ingin memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat untuk menjalankan hukum yang sudah diberikan, tetapi hukuman yang dilakukan juga tidak akan terikat dengan apa yang sudah diberikan oleh suatu negara itu sendiri. Selanjutnya yaitu sejarah bendera merah putih.
Bendera merah putih pertama kali digunakan di Jawa pada tahun 1928 di bawah pemerintah kolonialisme. Pada saat itu Indonesia sedang dalam penjajahan Belanda dan pengibaran bendera dilarang oleh para tentara Belanda. Tahun 1940 Jepang menginvasi Indonesia. Gerakan-gerakan nasionalisme pun mulai bermunculan. Sangsaka merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 saat kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu Soekarno menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang menjahit bendera merah putih untuk pertama kalinya adalah Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno. Pada bahan bendera merah putih ini dari bahan katun Jepang yang berukuran 276 x 200 cm. Warna merah dan putih pada bendera telah digunakan sejak zaman kerajaan. Kerajaan pertama ialah Majapahit yang berpusat di Jawa Timur, yang menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesaran pada abad ke-13. Kemudian pada tahun 1928 di Pulau Jawa bendera merah putih digunakan sebagai bentuk protes dan semangat dari pelajar dan kaum nasionalis untuk lepas dari penjajah Belanda. Usai Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka, bendera merah putih mulai digunakan sebagai bendera nasional. Bendera Sangsaka merah putih Indonesia melambangkan semangat Indonesia agar bisa lepas dari penjajahan Belanda. Merah yaitu berani melawan penjajah, putih melambangkan kesucian atau suci niat suci para pahlawan dan rakyat membela serta memperjuangkan kemerdekaan negeri Indonesia tercinta. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35, bendera negara ialah sang merah putih. Dalam keadaan tertentu, pengibaran dan pemasangan bendera negara juga dapat dilakukan di malam hari. Bendera negara juga wajib dikibarkan pada setiap hari kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah NKRI dan di kantor perwakilan RI di luar negeri. Bendera negara juga wajib dipasang pada kereta api yang digunakan presiden dan wakil presiden, kapal milik pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar, pesawat terbang milik pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia. Bendera merah putih untuk pertama kalinya berkibar pada abad ke-20 sebagai lambang kemerdekaan adalah benua Eropa tahun 1922. Asas mengenai kekuatan bendera merah putih ada 3, yaitu asas legalitas, asas kebangsaan, dan asas kepentingan umum. Berdasarkan pembabakan sejarah yang ada, bendera merah putih tercatat pernah menjadi sebuah umbul-umbul pasukan perang kerajaan Majapahit, lalu muncul kembali pada masa pergerakan dan akhirnya disahkan sebagai bendera kebangsaan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, telah memperlihatkan penggalan sejarah bahwa bendera merah putih yang kini disepakati sebagai identitas nasional telah ada dan telah mendapat simbol dan telah menjadi simbol pemersatu. Untuk menghayati sejarahnya dan menghormati sebagai identitas nasional tidak hanya dengan penyelenggaraan upacara bendera di setiap hari Senin saja, namun sesungguhnya telah terekam dan telah sering mengiringi dalam berbagai lagu-lagu nasional yang disampaikan di setiap jenjang pendidikan. Terima kasih, alhamdulillah presentasi yang dapat saya sampaikan demikian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.